Halo para pecinta novel, saya admin channel ini, minta maaf karena baru bisa mengupload video lagi, semoga dengan aktifnya kembali akun ini, dapat menghibur hati para pecinta novel semuanya, jangan lupa juga untuk mendukung kami dengan cara, like, komen, subscribe, dan bagikan video ini, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat mendengarkan. Bab 274. Kegilaan bumil yang kehilangan pawang. Matahari kini sudah bergulir naik pada garis meridien langit. Di mana matahari melintasi titik di atas suatu bujur yang merupakan titik setengah jalan lintasan antara terbit dan terbenamnya. Atau dengan kata lain, telah memasuki waktu tengah hari, cuaca di luar sana tampak sangat terik 2 kali lipat dari biasanya. Panas menyengat kulit, dan udara menyungkup gerah. Sepertinya udara hari ini, benar-benar tidak ramah untuk penduduk bumi bagian Indonesia Barat, dan hal itu ternyata selaras dengan suasana yang terjadi di dalam gedung pencakar langit, yang menjulang tinggi dengan megahnya di tengah gempuran panas yang menerpa-nerpa. Suasana adem ayem nan tenteram, nyaman dan sentosa selama beberapa waktu belakangan ini setelah ditinggal oleh Jacob dan Aminah, mendadak kembali panas membara, bukan karena masalah internal perusahaan atau masalah lainnya. Namun, oleh kericuhan pimpinan perusahaan itu sendiri yang kembali ke mode awal. Tidak, mungkin kali ini, lebih parah dari sebelumnya, sejak kembali duduk ke kursi kebesarannya dan mengambil alih pekerjaan kembali, wanita cantik berpredikat CEO itu tak henti-hentinya membuat gaduh. Kira, teriakan panjang melengking-lengking dengan nada suara hampir 5 oktav kembali terdengar menggelegar dari dalam ruangan CEO. Panel-panel dinding kaca ruangan itu, sampai bergetar dengan hebat. Pasalnya, Areta berteriak di depan mikrofon yang terhubung ke saluran audio yang terpasang di langit-langit ruang kubikel karyawan, Akira, yang sedang berkumpul di ruangannya bersama Ova, Dion dan Aryo jadi tersentak terkejut dibuatnya. Astaga, Reta, Akira dan Ova kompak berdecak bersama seraya mengusap dada. Itu si Miss kenapa jadi begitu? Tanya Aryo dengan terheran-heran. Begitulah kalau hewan buas kehilangan pawangnya, tandas Akira, buru-buru bangkit berdiri dan beranjak keluar dari ruangannya. Di luar, Akira melihat semua staf yang ikut jadi korban akibat lengkingan suara Areta jadi kebingungan. Roy Bib staf bagian purchasing yang sedang membuat kopi di pantry, sampai menyiram tangannya sendiri dengan air panas dari dispenser akibat tersentak. Paper cup berisi bubuk kopi yang dipegangnya jadi jatuh ke lantai dan berserakan. Pun begitu dengan salah satu staf perencanaan bernama Bayu Lanang, akibat keterkejutannya, ia sampai salah tekan tombol jumlah lembaran fotokopi. Dari harusnya hanya 5 lembar membengkak jadi 50 lembar. Astagfirullah, aku sampai salah enter. Belum keisi formatnya, udah terkirim, keluh salah satu staf bernama Eko Setiawan. Dia duduknya berjejeran dengan meja kubikel Siren Haselia Duzel, Meiza dan Diandra Priska. Memangnya kamu aja, nih, aku juga sampai salah kirim file ke vendor, timpal staf bernama Rian Tegil. Semua staf saling pandang dengan bego, dan kompak melihat ke arah ruangan serba kaca di depan kubikel mereka, di mana Akira sudah melenggang masuk ke dalam. Titik petik 2. Ada apa lagi teriak-teriak? Semprot Akira seraya berjalan menghampiri adiknya yang duduk dengan muka masam luar biasa. Gak ada manis-manisnya sama sekali, ini laporannya kenapa bisa begini? Bukannya kuantiti series produk kemeja Papa Head tidak sekecil ini, Areta melempar map bersampul hitam ke atas meja, kemudian meraih map lainnya. Ini juga. Harusnya laba kotor diisi dengan hasil perkalian harga jual dengan kuantiti. Sedangkan laba bersih diisi dengan selisih harga beli dengan harga jual, kemudian mengkalikannya dengan kuantiti. Kenapa malah berantakan seperti tugas anak sekolah begini? Siapa yang mengerjakannya? Terang Areta dengan emosi. Akira meraih map-map itu dan melihatnya sekilas, ia menghela napas kasar dan geleng-geleng kepala, sebelum kemudian bicara kembali. Ini hasil kerja karyawan baru. Karyawan baru, astaga, masih baru sudah melakukan kesalahan seperti ini. Pecat mereka, ini hanya perlu diperbaiki, tak perlu sampai memecat mereka. Kira, satu angka saja yang salah pada laporan itu berdampak besar dengan hasilnya. Masa hal dasar seperti itu saja kamu tidak tahu? Akira memutar bola mata. Ia kembali menghela napas guna meredam emosi yang ikut terpancing. Bisa saja ia membalas cercaan adiknya itu. Hanya saja, keadaan malah akan semakin runyam jika ada 2 kepala yang panas. Lagi pula, Akira tahu betul penyebab Areta seperti itu. Jangankan laporan keuangan, debu sedikit saja yang menempel di ruangannya, wanita gila itu sudah membesar-besarkannya. Aku akan meminta mereka mengulanginya. Apa ada yang lain lagi? Tak ada, selesaikan saja yang itu dengan cepat. Aku beri waktu 10 menit dan bawa kembali kemari. Baiklah, Akira dengan pasrahnya mengambil 2 map yang tak bersalah di batas meja, sambil memandangi adiknya itu dengan kesal dan beranjak keluar ruangan menuju ruangannya kembali. Namun belum sempat mendorong pintu ruangannya, teriakan Areta sudah kembali terdengar menggelegar. Staf-staf di meja kubikel kembali terlonjak terkejut. Terperanjat untuk kesekian kalinya. Irwan bin Saini, sang office boy yang sedang mengepel lantai pantry akibat tumpahan kopi dari Roy tadi, sampai terpeleset dan jatuh terpelanting ke lantai gara-gara teriakan Areta. Astaga, Reta, Akira mengepalkan kedua tangan, dengan geram dan kembali masuk ke ruangan serba kaca. Apalagi, pekiknya kesal, bagaimana dengan desain daster yang Ova buat? Apa sudah mulai diproduksi? Bukannya kita baru akan tes pasar dulu? Tak perlu, langsung produksi saja. Tapi, kan, tak ada tapi-tapian. Langsung masukkan ke waiting list produksi saja. Nanti biar aku yang jadi modelnya. Suruh saja mereka bersiap-siap. Terserah kamu saja, balas Akira dengan sama kesalnya. Dan berhenti berteriak lagi. Kamu mau melahirkan di kursimu itu sebelum waktunya. Kamu tidak kasihan dengan si twins yang harus tertekan setiap kali kamu berteriak. Aku sedang melatih mereka sejak dini untuk jadi pemimpin yang tegas, tukas Areta tanpa mengalihkan perhatian sama sekali dari layar laptop.
Terlihat dingin dan ketus. Benar-benar berubah ke settingan awal. Dengan menahan rasa dongkol, Akira membawa map tak bersalah ke ruangannya. Astaga, bisa gila aku setiap kali menghadapinya. Pekik Akira frustrasi, melempar map ke atas meja dan mendaratkan tubuhnya duduk ke kursi. Duduk sambil menetralkan napas yang mulai ngos-ngosan akibat kehamilannya. Ova yang sudah sulit bergerak banyak, dan hanya duduk anteng saja di ruangan Akira sejak datang ke kantor, segera menyodorkan segelas air pada adik iparnya tersebut. Kenapa lagi ini? Tanya Dion seraya meraih map-map yang Akira bawa. Tolong perbaiki, Ko. Aku sudah gak ada tenaga buat meminta anak baru itu mengulangi. Reta hanya memberi waktu 10 menit. Karyawan itu naik ke lantai ini saja butuh berapa menit belum memperbaikinya. Dion hanya mengangguk dan lekas memperbaiki kesalahan yang ada pada laporan tersebut. Ini baru 4 hari Kai pergi, belum seminggu. Bagaimana kalau membengkak sebulan? Bisa-bisa staf pada mati bunuh diri, cerocos Aryo. Lagian, itu leher Miss apa gaper itu, berteriak terus. Mending dia berubah haluan jadi penyanyi. Sumpah, suaranya melengking-lengking seperti penyanyi seriosa. Yang kutakutkan bukan itu, malah pada kandungannya. Bisa-bisa kandungannya turun ke jalan lahir sebelum waktunya, jelas Ova. Nah, itu, aku juga takutkan hal itu. Dedi juga, sudah tahu kalau Reta overlengket dengan Kai, malah memisahkan mereka berdua. Jadi gini kan, keluh Akira. Terus terang, aku sih masih penasaran dengan Pak Bos. Kok bisa ya, main perintah Kai ke luar negeri tiba-tiba dengan mendadak? Itu gimana ngurusnya? Emang semudah itu, orang kaya ke luar negeri? Cerocos Aryo kembali. Maksudmu visanya? Tanya Ova. Aryo lekas mengangguk, kamu sendiri waktu berangkat ke Swiss gimana? Tanya Ova balik. Ya, gak tahu. Pak Bos juga yang ngurus. Kata Barasi, Pak Bos punya orang dalam. Gak ngerti juga maksudnya, tapi, ya, aku berusaha mengerti aja waktu itu. Nah, itu kamu tahu. Orang sekelas Uncle Daddy yang memiliki bisnis besar di luar negeri itu sudah pasti punya akses khusus ke negara mereka. Saat melebarkan usaha di sana, tentunya Uncle Daddy sudah mengintegrasikan perizinan di negara mereka. Apalagi orang yang bekerja di bawah naungan perusahaan itu, kebanyakan orang-orang yang juga berasal dari negara tersebut. Sudah pastilah Uncle Daddy punya kaki tangan yang bergerak lincah hanya dari perintahnya saja. Jangankan Uncle Daddy Anggara, Daddy-ku saja yang usahanya hanya seujung kuku dari Uncle Daddy, memiliki akses privat setiap kali ke Swiss. Itu sudah rahasia umum bagi para pebisnis. Pokoknya selama uang itu berjalan, semua jadi mudah, terang Ova panjang lebar, seperti Thanos yang menjentikkan jari, timpal Aryo sambil mempraktikkan menjentikkan jari ke atas. Tapi, Daddy gak bisa lihat situasi, kondisi. Tahu Reta sedang hamil dan lagi manja-manjanya, masih saja diusili seperti itu. Untung saja kamu gak ikut disuruh pergi, ujar Akira, melirik suaminya. Siapa bilang, maksudmu, kalau Kai nanti balik, giliran aku lagi yang berangkat. Daddy sengaja membuatku dan Kai bergiliran, agar ada yang bisa menghandle kalian di sini, terang Dion. Astaga, segitunya Daddy, pekik Akira tak percaya. Daddy seperti itu hanya agar aku dan Kai bisa belajar menggantikan dirinya, dan kamu serta Reta juga bisa belajar mandiri tanpa tergantung terus pada kami suami kalian. Kita coba tempatkan pikiran kita di posisi Daddy. Coba kita pikir sendiri, punya bisnis besar yang sedang berkembang pesat, namun hanya memiliki anak perempuan seperti kamu dan Reta yang memiliki ambisi lain dan susah diatur. Jelas Anggara pusing memikirkan masa depan bisnisnya itu bukan karena keuntungan pribadi, tapi lebih kepada jutaan karyawan yang bekerja di bawah naungan company miliknya. Bagaimana nasib mereka kelak jika perusahaan hancur dan kacau balau jika tak ada yang mengurusnya, papar Dion dengan bijaknya. Alih-alih terkesima dengan perkataan Dion, Ova malah menoyor kepala adiknya itu. Dion lantas menoleh dan memberi tatapan protes, kenapa malah menoyorku, Fa? Emang benar kan apa yang ku bilang? Iya, emang benar. Saking benarnya, kamu juga gak sadar diri. Kamu pandai menggurui Kira dan Reta. Nah, kamu sendiri, kenapa denganku? Saat Daddy memintamu menggantikan mereka meneruskan resort, apa yang kamu lakukan? Kamu dengan entengnya menolak dan bilang punya jalan hidup sendiri yang gak mau diatur. Saking dibutakan cinta, kamu sampai rela ngekos dan kerja di perusahaan orang lain, jadi karyawan biasa. Itu apa maksudnya? Semprot Ova panjang kali lebar, kembali Dion menyengir malu dan melirik istrinya salah tingkah. Akira sendiri langsung tersipu malu mendengar bagaimana usaha dan perjuangan Dion dalam mendekatinya. Untuk sesaat pasangan suami istri itu saling pandang dalam diam, sebelum tatapan mereka akhirnya terputus oleh suara teriakan Areta kembali. Oh my gosh, rasanya aku ingin mencekik wanita gila itu, rutuk Akira geram. Dan sikap menyebalkan Areta itu tidak hanya berlangsung selama 1-2 hari. Tapi setiap hari dengan level kegilaan yang semakin maksimal. Lantai kotor sedikit saja, diprotesnya. Kaca buram sedikit, dinyinyiri. Hingga cermin yang menampilkan bayangan dirinya pun dimaki-maki. Hubungi pihak interior, aku ingin seluruh cermin ini diganti. Perintah Areta pada suatu hari di pagi-pagi buta saat baru tiba di kantor. Di mana kantor baru buka, dan para cleaning service baru berbenah, Akira dan yang lainnya saja mungkin belum bangun di kediaman Anggara, tapi ia sudah rapi cetar membahana datang ke kantor. Memangnya kenapa dengan cerminnya, Miss? Tanya Pak Supono, seorang office boy senior yang telah bergabung masuk ke Pulse lewat outsourcing. Sedang asyiknya sapu-sapu lantai, malah mendapat teguran lantang dari si empunya kantor karena cerminnya sudah rusak. Rusak? Rusak apanya, Miss? Tanyanya bingung. Sambil garuk-garuk kepala menelisik dinding cermin yang mengitari ruangan CEO tersebut. Tak ada yang aneh sejauh matanya memandang. Bapak gak lihat, tuh. Masa aku jadi gendut begitu? Kulit wajahku juga terlihat kusam. Mataku terlihat berkantung. Pipiku terlihat cubi.
Rambutku terlihat berantakan, sudah seperti singa yang tidak tidur setahun. Pokoknya semua cermin ini harus diganti. Seru Areta memberondong dan melenggang masuk ke dalam ruangannya meninggalkan office boy itu dalam kebingungan yang sangat menyesatkan. Tidak hanya itu, semua karyawan pun mulai Areta julitin. Mulai dari ujung rambut hingga ujung sepatu, penampilan mereka tak satu pun lolos dari teguran Areta. Yang laki-laki wajib memiliki rambut klimis yang rapi. Yang wanita wajib memiliki rambut panjang indah tergerai. Akibatnya staf wanita yang rambutnya pendek, bela-belain ke salon untuk melakukan hair extension. Tak sedikit pula yang mendadak berhijrah menggunakan hijab untuk menghindari banyak protes pimpinan mereka itu. Soalnya semua karyawan berhijab, lolos dari tegurannya. Seolah mereka yang berhijab itu tak kasat mata di depan Areta. Pokoknya, hal apapun dengan cepatnya membuat wanita hamil yang satu itu langsung mencak-mencak gak karuan. Sampai-sampai semua karyawan jadi hafal dengan apa saja yang bisa memancing reaksi CEO gilanya itu. Benar-benar menjadi hari-hari mencekam, serasa di neraka selama Kai tak ada bersamanya. Akira, Ova, Dion dan Aryo akhirnya diam-diam mencari tahu keberadaan Kai dan Bara di Amerika. Berusaha mencari cara menghubungi mereka berdua, agar bisa segera pulang ke Indonesia sebelum Areta semakin bertambah parah gesreknya. Sayangnya, begitu Dion berhasil mendapatkan informasi hotel tempat Kai dan Bara menginap, kedua sahabatnya itu sudah terbang ke Washington DC untuk menemui Uncle Jacob. Laki-laki bermata biru, yang sudah berpenampilan wajar layaknya orang normal itu sampai tergopoh-gopoh sumringah saat melihat Kai dan Bara datang mengunjungi rumah mereka. "Honey, baby, my sweetie, kita kedatangan tamu agung," teriak bule itu memekik. Dari arah pintu rumah bergaya craftsman, berlari terburu-buru seorang wanita muda. Menggunakan summer dress berwarna kuning cerah dan dibalut dengan sebuah apron putih bermotif bunga-bunga kecil. Aroma kayu manis terhirup jelas dari tubuhnya, bahkan ada percikan putih seperti tepung yang menempel pada sisi kanan wajahnya. Rambutnya pun terkepang berantakan di atas bahu. Walau begitu, terlihat jelas aura kebahagiaan di raut wajahnya. A.A. Reza dan Kang Bara. "Kumaha Damang?" tanyanya menyapa. Bab 275. Mengunjungi rumah Paman dan Bibi. Rumah di Kenyon Street NW, yang berada dalam wilayah distrik Columbia, Washington DC itu cukup asri. Halamannya luas dengan hamparan rumput hijau tanpa pagar pembatas. Terdapat satu pohon maple setinggi 40 kaki pada bagian depan yang tampak rindang. Cukup untuk meneduhkan sebagian sisi depan rumah serta jalan di depannya. Dari ujung jalan tersebut, tampak beberapa anak kecil berambut pirang berlalu lalang menggunakan sepeda. Suara lengkingan mereka terdengar membahana dan menjadikan suasana sekitar tampak ramai. Terlihat ceria, seceria sepasang suami istri yang saat ini sudah berdiri menyambut Kai dan Bara dengan ramah. Saling merangkul mesra dan terlihat sangat harmonis. Jacob bahkan menyeka kepulan tepung yang melekat di pipi Aminah dengan gerakan halus. Juga sedikit membenahi rambut panjangnya ke belakang, Kai dan Bara sampai saling lirik, melempar pandang dan menahan senyum melihatnya, rasa-rasanya mereka berdua datang di waktu yang salah. Sorry. Jacob yang tersadar segera mengalihkan perhatian dari istrinya. "Ayo, mari masuk," ajaknya mempersilakan. Ayo, timpal Aminah. Bergegas berlari kecil menghampiri pintu kayu mahoni bercat putih, guna melebarkannya untuk Kai dan Bara memasuki tempat tinggal mereka. Rumah bergaya craftsman itu sebenarnya tidak terlalu besar. Namun, model lanskapnya tertata dengan rapi dan terasa nyaman sebagai hunian. Pada bagian depan terdapat atap berbentuk pelana dengan fasad yang menjorok keluar, serta sebuah pilar penyangga kanopi yang terbuat dari balok besar di atas teras yang berukuran luas. Dengan canggungnya, Kai dan Bara mengikuti sang tuan rumah yang menuntun mereka. "So, bagaimana kabar Reta dan Kira? Mereka sehat-sehat kan? Kandungannya baik-baik bukan? Sudah berapa bulan? Kapan persalinannya?" Jacob memberondong Kai pertanyaan sambil melangkahkan kaki menapaki teras. Kai pun menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sambil terus mengikuti Jacob. Membawa ia dan Bara masuk ke ruang tamu dan duduk ke sofa. Aroma manis yang khas, semakin jelas menampar penciuman Kai dan Bara saat berada di dalam rumah tersebut. Cukup sukses membuat perut keduanya bergemuruh dan menelan ludah. "Auntie Mina, are the muffins ready?" Suara teriakan anak-anak dari arah luar spontan membuat Kai dan Bara menoleh ke arah pintu, yang sisi kiri dan kanannya terdapat jendela memanjang secara horizontal. Dari jendela itu, Kai dan Bara bisa melihat anak-anak kecil yang bersepeda di ujung jalan tadi, sudah berada di depan halaman rumah. Eleh, bocah bangor. Gak bisa lihat ada tamu. Gak sabaran banget, tukas Aminah seraya berlari kembali ke pintu dan melihat keluar. "Wait, atuh," teriaknya. Anak-anak bule itu tergelak bersama dan kompak membalas. "Oke, atuh." Kai dan Bara langsung mengulum senyum menahan tawa mendengarnya. "Bimina sudah pandai bahasa Inggris?" tanya Kai pada Jacob dengan sedikit canggung. Masih kurang luwes memanggil tetangga kampungnya itu, dengan sebutan Bibi. "Sedikit-sedikit, masih belajar, tapi sepertinya malah dia yang membuat orang-orang di sini mengerti dengan bahasanya," ujar Jacob. Menoleh ke arah Aminah dengan sorot mata penuh cinta. Dia mudah berbaur dan diterima dengan baik di lingkungan ini, dia punya aura yang membuat semua orang senang padanya, pujinya sambil tersipu-sipu. Wanita yang dipandang, berbalik dari pintu dan berlari kecil kembali ke pantry. Kai dan Bara bisa melihat kegiatan wanita itu karena tak ada penyekat sama sekali antara ruang satu dengan ruangan lainnya. Semua terlihat dari tempat mereka duduk. Aminah membuka oven listrik dan mengeluarkan beberapa cup muffin yang mengepul. Memasukkannya ke dalam wadah keranjang, dan buru-buru membawanya keluar. Untuk sesaat, Kai dan Bara sibuk mengamati tingkah wanita yang sempat menjadi penggoda gagal tersebut. "Bimina jualan kue?" tanya Kai kembali. "No," jawab Jacob cepat. Dia sekarang jadi hobi mencoba semua resep kue dan membagi-bagikannya pada orang-orang sekitar untuk dicicipi.
Oh alah, pantas orang sekitar sini senang padanya, Wong sering dikasih kue toh, celetuk barat, tapi bagus itu. Minah bisa menjalin keakraban. Malah bisa buka toko kue nantinya, sambung Kai. Jacob terkekeh mendengarnya. Awalnya dia itu belajar bikin mie, but always fail. Itu saja, sudah 2 kali dia merusak oven, waktu belajar membuat kue meledak dan mengepulkan asap hitam. Membuat semua perabotan jadi ikut hitam, terangnya tanpa terlihat beban di raut wajahnya. Untungnya dia baik-baik saja. Barang-barang bisa dibeli kembali, tapi kalau dia kenapa-kenapa, bisa-bisa rumah ini ikut saya bakar. Lanjutnya lagi, Kai dan Bara kompak mengulum senyum mendengarnya. Keduanya bisa melihat jelas bagaimana laki-laki bule itu amat sangat menyayangi istrinya. Dari jendela yang tirainya tersingkap, Kai kembali melihat Aminah membagikan kue buatannya sambil bercanda gurau dengan anak-anak, sebelum kemudian berlari masuk kembali ke dalam rumah, dan muncul dari ambang pintu. Aduh, sorry, mau minum apa, atuh? Gak usah repot-repot, jawab Kai cepat. Gak ngerepotin atuh, kapan lagi kalian datang mengunjungi Mina di sini? Aminah melengkungkan senyum lalu meneruskan langkah ke pantry. Tidak lama kemudian, datang kembali dengan sebuah nampan di tangannya. Ia meletakkan nampan itu di atas meja, dan menyuguhkan 2 mug berisi coklat panas, dan sepiring muffin ke depan Kai dan Bara. Silakan, atuh, diminum dan dimakan buatan Minah, lanjutnya mempersilakan seraya mendudukkan tubuh ke samping Jacob, dan menyodorkan segelas coklat panas juga untuk suaminya dengan manja. Masih dengan canggung, Kai serta Bara meraih mug dan membawanya ke mulut. Menyesap isinya yang masih hangat dengan perlahan. Sementara mata mereka terfokus melihat pasangan suami istri itu yang kembali saling berinteraksi dengan mesra. Baby, kenapa wajahmu selalu ikut penuh tepung setiap kali membuat cake? Tanya Jacob dengan nada sedikit berbisik, tapi masih bisa ditangkap oleh pendengaran Kai dan Bara. Apa wajahku sangat berantakan? Cicit Aminah seraya mengusap wajahnya sendiri. No, you always look beautiful, balas Jacob. Kai dan Bara kompak meletakkan mug ke atas meja dan beralih mengambil muffin di atas piring. Masih dengan perhatian yang berfokus pada pasutri di depan mereka. Tapi berhentilah membuatkan mereka cake setiap hari baby. Nanti kamu lelah, bisik Jacob lagi, tapi, anak-anak itu sangat lucu, Minah senang melihat mereka yang saling berebut. Gemesin, pengen mereka semua sering-sering mampir ke sini biar Minah gak kesepian kalau kamu ke minimarket. Bisa tidak minta izin orang tua mereka biar bisa nginap di sini. Bujuk Aminah dengan manja, kalian kan bisa bikin yang seperti itu, nanti rumah ini bakal rame juga, celetuk Bara. Iya, anak kalian pasti jauh lebih lucu dari anak-anak itu, sambung Kai. Jacob dan Aminah langsung saling pandang dengan tersipu malu, lalu tiba-tiba saling menarik diri menjauh. Setelah itu terlihat kecanggungan di antara mereka. Kai dan Bara saling melirik seolah saling bertanya apa yang salah. Kedua pemuda itu sama-sama mengedipkan pundak mereka, sebelum kemudian teringat dengan tujuan mereka mengunjungi Jacob. Kai lekas mengeluarkan sebuah map kulit berukuran A4 dari dalam tas ranselnya dan meletakkannya ke atas meja. Detik selanjutnya, para laki-laki itu terlibat pembicaraan serius mengenai pekerjaan dan perusahaan yang Aminah tak mengerti. Karena itu, Aminah memilih beranjak ke pantry kembali untuk membuat menu makan malam. Cukup lama, Kai, Bara dan Jacob saling berdiskusi di ruang tamu. Sampai kemudian terjeda begitu melihat waktu yang sudah menunjukkan pukul 5:29. Di mana sudah memasuki waktu maghrib untuk kota Washington DC. Mereka pun melakukan salat maghrib bersama dengan Jacob yang menjadi imamnya. Sebenarnya bule itu menolak dan mempersilahkan Kai untuk memimpin. Namun, Kai menolak sebagai bentuk hormatnya kepada pemilik rumah. Jadilah Jacob yang memimpin mereka beribadah. Walau masih terpatah-patah dalam melafalkan surah-surah pendek, Jacob terlihat lugas dalam menunaikan ibadah, sepertinya, ia rajin berjamaah bersama Aminah. Melihat perlengkapan salat mereka, yang memiliki tempat khusus pada salah satu ruangan di rumah mereka, aduh, bule beleguk, Minah berulang kali bilang, jangan lupa baca basmalah, dan perjelas harkat kasrohnya, tukas Aminah begitu selesai salat, sepertinya, selama ini, wanita itu menjadi guru mengaji privat Jacob. What's the difference? Tanya Jacob tak mengerti. Difference lah atuh. Beda pengucapan ya beda artinya, supit, tandas Aminah dengan kesal. Pasangan suami istri itu terlihat berdebat ringan. Namun perbedaan bahasa keduanya membuat Kai dan Bara tersenyum geli. Tidak apa, namanya juga baru belajar, ujar Kai menengahi, laki-laki bermata biru itu hanya garuk-garuk kepala sambil manggut-manggut mengalah pada istrinya. Aminah hanya memutar bola mata lalu lekas beralih ke pantry dan menyiapkan makan malam yang telah dimasaknya ke atas meja makan. Kai dan Bara pun diajak berpindah ke ruang makan dan ikut makan malam bersama pasangan suami istri yang unik itu. Wah, ada nasi. Alhamdulillah, berhari-hari di negeri orang akhirnya lihat nasi juga, cerocos Bara dengan berbinar-binar bahagia, begitu mendudukkan tubuh ke kursi di balik meja makan. Hidangan khas Indonesia terhidang memenuhi meja. Ada tempe goreng, ikan goreng, sambal, sayur lodeh dan lalapan. Menu sederhana, tapi sangat dirindukan oleh orang Indonesia asli yang merantau di negeri orang, Mina gak bisa makan kalau tak pakai nasi. Kalau cuma roti, Mina bakal sakit perut, tutur Aminah. Jacob terkekeh dan mengacak sayang rambut istrinya serta mengecup singkat ubun-ubunnya. Sebelum ikut mendudukkan tubuhnya, ke kursi di samping Aminah, tepat berhadapan dengan Kai dan Bara. Tapi, ini bahan-bahannya dapat dari mana? Kok bisa komplit begini? Tanya Kai penasaran. Pasalnya tinggal di negeri modern itu sangat sulit mendapatkan bahan asli dari Indonesia. Kamu lupa kalau aku punya minimarket? Tanya Jacob, yang detik kemudian menjawab pertanyaannya sendiri. Minimarket milikku itu satu-satunya di daerah sini yang juga menjual bahan-bahan makanan yang didatangkan langsung dari Indonesia.
Jadi semua warga Indonesia yang tinggal di kawasan ini membeli bahan makanan di sana, terangnya dengan jumawa, Kai manggut-manggut mengerti sambil menyendokkan makanan secara bergantian ke atas piringnya. Ekspresi wajahnya seketika berubah haru saat merasakan makanan yang cocok dengan lidahnya. Minimarket paman ada di mana? Tanya Bara di antara suapan, di ujung belokan, sebelum masuk ke kompleks ini, jawab Aminah, sambil mengisi piring kosong suaminya dengan masakan yang telah ia masak. 4 orang itu kemudian terlibat perbincangan kembali. Membahas segala hal, mulai dari tingkah manja Areta, perkembangan janinnya, perkembangan Pulse, dan juga kabar anggota Avenger lainnya. Jacob dan Aminah pun ikut menceritakan keseharian dan aktivitas mereka selama tinggal bersama di Amerika. Juga bagaimana Jacob mulai mengembangkan cabang Pulse di sana. Pukul 9 malam, perbincangan itu pun terhenti. Kai dan Bara pamit undur diri untuk kembali ke New York. Akan tetapi, Jacob menahan dan tidak membiarkan keduanya pulang secepat itu. Meminta keduanya untuk menginap barang semalam di rumah mereka. Alhasil, Kai dan Bara yang tak bisa menolak, akhirnya mengalah dan menyempatkan diri untuk menginap di rumah mereka. Kai dan Bara pun lantas diantar oleh sepasang suami istri itu naik ke lantai atas. Di mana terdapat 3 kamar yang saling berjejeran, ruang santai berukuran luas di depan 3 kamar tersebut, dengan sebuah pintu kaca berukuran lebar yang terhubung ke sebuah balkon. Dari balik pintu kaca itu, terlihat bagian atas pohon maple di depan rumah yang daunnya mulai kemerahan. Ini kamar untuk kalian, kalian tak apa, kan tidur satu kamar, soalnya semua kamar sudah terpakai, ujar Jacob begitu mereka berhenti di depan kamar ketiga yang berhadapan langsung dengan pintu balkon. Kai dan Bara saling pandang lebih dulu dan mengangguk pada Jacob. Iya, paman, tidak apa-apa, di hotel pun kami satu kamar, biar hemat, tutur Kai, tapi bukannya kamar di sini ada 3 ya? Yang satunya buat apa? Cerocos Bara dengan keponya. Sambil mengamati 2 pintu kamar yang sebelumnya mereka lewati. Oh, yang itu kamar kami, tunjuk Jacob pada kamar pertama, di saat bersamaan, Aminah juga menunjuk kamar kedua. Itu teh kamar Mina, ucapnya keceplosan. Kai dan Bara langsung tercengang dan kembali saling pandang dengan heran. Kalian pisah kamar, tanya Kai dan Bara kompak, Jacob dan Aminah yang salah tingkah hanya bisa menyengir sambil mengangguk pelan. Kalian belum pernah saling, Nana Ninu, tanya Bara lagi dengan ekspresi terheran-heran, Aminah hanya menggigit bibir bawahnya sambil menunduk malu, dan Jacob hanya cengengesan sambil mengusap tengkuk. Astaga, kasihan amat tuh si Little Jacob. Udah sunat, tapi belum selamatan rumah baru, tukas Bara yang langsung digeplak oleh Kai. Kayak kamu udah pernah aja. 11-12 tuh denganmu. Sembur Kai. Aminah dan Jacob hanya saling lirik dengan malu-malu. Bab 276. Kegundahan 3 lelaki dewasa. Jarum jam di dinding kamar yang Kai dan Bara huni saat ini sudah menunjukkan pukul 12 malam. Bara sudah terlelap jauh ke alam mimpi, sejak 2 jam yang lalu. Terbaring terlentang dengan nyaman sambil mendengkur, namun, berbeda dengan Kai, yang sama sekali tak bisa terpejam. Walau kedua matanya sudah merah mengguratkan kelelahan, tapi masih saja terus terjaga menatap langit-langit kamar. Hal itu disebabkan oleh pikirannya yang tertuju ke Indonesia. Memikirkan bagaimana kondisi dan keadaan Areta saat ini. Juga akibat rasa rindu yang sudah menumpuk. Membuatnya terus gelisah mencari posisi nyaman untuk tidur. Sayang, bagaimana kabarmu di sana? Kamu baik-baik saja, kan? Yang sabar ya, aku sebentar lagi akan pulang. Kai terus bergumam dan menyebutkan nama istrinya berkali-kali. Dan itu cukup membuat tidur Bara terganggu. Tidur Kai, tidur, tegur Bara dengan suara serak dan mata yang masih terpejam. Gak bisa, Bar, aku kangen Miss-Missku. Yeailah, Kai, Miss-Miss paling lagi resein yang lain di kantor. Bagaimana kalau dia masih ngamuk? Nangis-nangis, dan gak mau makan. Bagaimana kalau aku pulang dan tubuhnya kurus kering? Bagaimana belum sempat Kai menyelesaikan kata, Bara sudah menepuk mulut Kai, hingga Kai bersungut-sungut kesal mengusap bibirnya. Diamlah, kamu yang gak bisa tidur, tapi ikut nyusahin orang. Bilang aja kalau lagi rindu kelonan sama bini. Kai diam membisu. Hanya suara helaan napas panjangnya yang terdengar di antara keheningan malam yang senyap. Ya, sudah. Sini, kelonan sama aku saja. Bara merengsek rapat ke Kai dan memeluknya, Kai tentu saja langsung mendorong adik iparnya itu menjauh. Mending aku meluk bantal, daripada dipeluk kamu. Bantal gak enak, Kai. Gak hangat. Mending sama aku. Kita berbagi kehangatan malam ini, goda Bara dengan kembali merapat pada Kai di balik selimut tebal yang membungkus keduanya. Kai sampai bergidik geli mendengar ucapan Bara yang ambigu. Cek, sana jauh-jauh. Geli tahu. Ayolah, Kai sayang. Bara terus merengsek merapat dan membuat Kai yang geli terus menjauh sampai akhirnya terjatuh dari ranjang. Bara langsung terpingkal-pingkal melihatnya. Sialan kamu, seru Kai dengan kesalnya. Bangkit berdiri sambil misu-misu dan naik berbaring kembali ke atas ranjang. Tak lupa membalas Bara dengan menendangnya kasar, jangan ribut, malu sama yang punya rumah. Paling mereka sudah tidur, di kamar mereka masing-masing, jawab Bara dengan terkikik geli. Masih teringat jelas dalam memorinya bagaimana proses sunat Jacob dan ketakutan Aminah saat itu. Ketawa aja sepuasmu. Nanti, aku bakal ketawain kamu yang bernasib sama. Kita konsepnya bedalah, Kai. Sama saja, bukannya kamu bilang nanti kalau serumah, Ai bakal pisah kamar juga. Kai mengingatkan. Bara tak langsung menjawab. Ia diam barang beberapa detik lamanya, dan itu membuat Kai berbalik memunggunginya sambil menarik selimut sebatas leher. Aku akan berusaha membuat Ai suka padaku sebelum satu rumah, cicit Bara kemudian. Kalau begitu semangat berjuang, jawab Kai datar sambil menguap lebar. Sepertinya ia sudah mulai terserang kantuk. Makanya, bantu adik iparmu ini berjuang. Aku akan membantumu dalam doa. Cih, dasar kakak ipar pelit. Ya gak salah sih. Tapi ya, kau dengernya ngeselin, doa itu bantuan di atas segala-galanya loh.
Sudahlah, kembali tidur. Jangan pikir macam-macam. Sekalinya udah ngantuk. Bara menepuk punggung Kai dengan kesal. Pasalnya kini malah kantuknya yang hilang. Oh, iya, Kai. Aku mau nanya sesuatu. Apa? Ai itu kalau tidur emang suka ngelindur, mana ada? Seriusan ini? Enggak lah. Tapi waktu nginap di kostan dia ngelindur. Kamu salah dengar kali. Enggak lah. Aku belum tidur dan melihatnya ngelindur. Bilang apa? Bilang, pokoknya dia ngelindur deh. Ku bilangin iya. Ai, itu dari dulu kalau udah tidur, ya udah, benar-benar tidur. Gak ngerasain apa-apa lagi. Kadang tuh ya, emas sampai teriak-teriak heboh manggil dia, dianya gak bangun-bangun benar-benar seperti orang latihan mati. Mau gempa bumi melanda juga dia gak bakalan bangun kalau bukan dia sendiri yang bangun di jam bangunnya. Emang, iyalah, aku ini kakaknya, hafal di luar kepala semua kebiasaan dia. Dia itu sering tidur cepat dan on time bangun jam 5 subuh untuk salat. Sudah seperti tersetting dengan sendirinya. Rajin mandi pagi dan harus sarapan tepat waktu. Kalau tidak, dia bisa mules seharian. Apalagi kalau datang bulannya tidak lancar, dia sering sakit perut parah. Separah apa? Bara yang penasaran mengangkat tubuh setengah berbaring mendengarkan. Pokoknya sampai nangis-nangis dan guling-guling di ranjang. Kalau besok-besok kamu melihatnya seperti itu, lekas kompres perutnya dengan air hangat. Biasanya dia akan langsung merasa nyaman dan tenang. Bara manggut-manggut mengerti dan merekamnya baik-baik dalam kepala. Dan satu lagi, Ai itu orangnya gak bisa bohong, tapi susah untuk jujur atas perasaannya. Tapi semua isi hatinya, bisa terlihat dari raut wajahnya. Jadi, belajarlah peka setiap kali melihat ekspresinya. Tenang saja, aku laki-laki paling peka sedunia, tukas Bara. Bagus, balas Kai lirih, yang 5 menit kemudian sudah terdengar dengkuran halusnya. Kai, udah tidur? Bara mengguncang pelan pundak Kai. Woi, sudah tidur? Tanyanya lagi, Kai hanya menggumam sambil mengedikkan pundak. Menarik selimut semakin rapat membungkus tubuhnya. Bukannya ikut tidur, Bara malah bangkit duduk dan semakin mengguncang tubuh Kai. Kai, bangun dulu, dong. Cek, apa sih Bar? Aku kebelet pipis ini. Ya pipis aja sana, temenin. Cek, kamu kayak bocah TK aja minta ditemenin. Soalnya, aku gak tahu toilet di lantai ini di mana. Toilet yang di bawah saja, tanda Sky. Gak serem, denah rumah ini mengingatkan dengan film horor Paranormal Activity. Rumah dan perabotnya kayak sama. Apa jangan-jangan dulu syutingnya di sini? Bodoh, Kai yang sudah diserang ngantuk berat dengan cuek menarik selimut menutupi kepala. Cek, gak setia kawan. Gerutu Bara kesal. Akhirnya bangkit berdiri dan beranjak keluar sendiri. Dalam keremangan cahaya, Bara melangkah perlahan-lahan sambil mengedarkan pandangan ke sekitar mencari keberadaan toilet di lantai itu. Tiba-tiba, ia merasa bulu kuduknya berdiri seakan ada seseorang yang berdiri mengamati dari belakang. Panik seketika menyambar dirinya. Lekas Bara melafalkan ayat kursi sambil menoleh perlahan. What are you looking for? Astagfirullah, Jin Amrik. Bikin sport jantung saja. Ngapain berdiri mematung di tempat gelap? Kamu sendiri kenapa jalan mengendap-endap di gelap-gelapan? Mau maling? Iya, mau maling toiletmu. Tandas Bara dengan kesal. Oh, cari toilet. Itu, paling ujung dekat tangga, tunjuk Jacob. Bara lekas mengikuti arah tunjuk Jacob dengan tergesa-gesa. Begitu keluar dari toilet, wajahnya sudah diliputi kelegaan, bukannya kembali masuk ke dalam kamar, Bara yang melihat Jacob duduk seorang diri di balkon, datang menghampiri. Tidak tidur, Uncle Paman. Uncle, Paman, tutur Bara, bingung mau memanggilnya dengan sebutan apa, kamu sendiri, saya sudah tidur ayam-ayam tadi, sekarang sudah tidak ngantuk lagi. Jacob terkekeh ringan mendengarnya. Walau tak mengerti maksud perkataan Bara, Jacob manggut-manggut dan mendorong kursi ke dekat pemuda berhodi tersebut. Duduk. Bara mengangguk. Ia menarik kursi itu dan mendaratkan pantatnya. Merapatkan hodi menutupi kepala, guna menghalangi embusan angin malam yang bertiup. Kemudian, mengedarkan pandangan melihat suasana sekitar. Malam itu, cukup cerah. Langit di atas sana bertabur bintang. Embusan angin bergerak sepoi-sepoi menggerakkan daun-daun berbentuk lobus dari pohon maple di depan balkon tersebut. Kedua mata Bara lalu bergulir ke bawah mengamati rumah-rumah dengan model yang hampir serupa dan berjejer dengan rapi. Tiang-tiang listrik berdiri kokoh di setiap jarak 3 rumah. Tak ada kabel-kabel panjang yang saling semrawutan dari tiang satu ke tiang lainnya seperti di Indonesia. Semuanya berdiri rapi disertai bohlam lampu di masing-masing tiang seperti sebuah pajangan. Walau begitu, semburat cahayanya yang berpendar mampu menerangi jalan di bawahnya. Bagaimana hubunganmu dengan adik Kai? Suara Jacob memecah keheningan dan membuat pandangan Bara beralih padanya. Pemuda itu tersenyum dan menarik napas panjang terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah, jawabnya. Masih ngenes, lanjutnya berkelakar, Jacob kembali tertawa renyah, kamu benar-benar menyukai gadis muda itu. Bara mengangguk cepat. Bukan cuma sebatas suka, tapi sudah sayang. Sangat malah. Saking sayangnya, saya kadang jadi gila dan mau terus dekat dengannya. Mau cepat-cepat mengambilnya tinggal bersama. Be patient, don't rush the process. Bara langsung manggut-manggut mengiyakan. Bagaimana dengan, Paman? Tanyanya balik. As you can see, not much different. Kami harmonis, tapi belum sampai ke tahap itu. Apa dia masih takut dengan? Yah, dia masih sedikit syok. Aku pernah mencoba beberapa kali, tapi tidak tega setiap kali melihatnya pucat dan gemetaran. Paman yang terlalu terburu-buru kali, jadi dia ketakutan. Jacob menyengir malu dan mengusap tengkuknya, mungkin seperti itu. Dia adalah wanita pertama dalam hidupku. Aku selalu tidak bisa mengontrol diri setiap kali tidur bersama dengannya dalam satu ranjang. Karena itu, kami sepakat tidur terpisah untuk memberinya waktu, ujarnya berkeluh kesah, astagfirullah, kalian ini sudah dekat.
Saling cinta saling sayang, kenapa malah memilih memisahkan diri? Justru dengan cara seperti itu, kalian malah akan semakin jauh. Ya, mau bagaimana lagi? Aku masih normal, laki-laki mana yang bisa tahan tidak menyentuh istrinya? Ada, saya, kamu belum aja punya kesempatan, nah, maka dari itu, konsep pernikahan kita berbeda. Kalau aku belum melakukan hal itu, karena memang belum ada cinta dalam pernikahan kami yang mendadak. Istriku juga masih ABG labil. Kalau kalian kan, cuma karena trauma si Dako-chan itu. Kening Jacob mengerut. Wus Dako-chan. Bara yang keceplosan menepuk mulutnya. Oh, itu. Maksudnya, Biminah. Penghalang kalian kan cuma masalah sepele. Kalau paman tahu setelannya, pasti udah jebol aja remnya. Kalau begitu, bagaimana caranya? Tanya Jacob serius. Bagaimana apanya? Tanya Bara balik terlihat bingung. Itu, cara menjebolnya. Bara semakin mengerutkan kedua alisnya. Masa paman tidak tahu cara menjebol gawang? Masuk Aish. Maksudku bukan. Aduh. Jacob garuk-garuk kepala bingung. Bara jauh lebih bingung. Cara apanya paman? Ya, cara membuatnya nyaman dan rileks. Cara membuatnya bisa pasrah begitu saja. Kami selalu hanya sampai sebatas ciuman dan berhenti. Tidak ada kelanjutannya. Bara langsung mendelik dan mendengkus. Paman tidak salah bertanya pada saya. Salah ya, ya salahlah. Saya ciuman aja baru sekali. Itu pun nyuri-nyuri saat anak gadis orang lagi tidur. Gimana cara ngajarin paman tekniknya? Terus, aku tanya pada siapa? Tanya Jacob balik. Ya, sama yang ahli. Kayak contohnya, singa betina saja bisa langsung dibuntingin anak kembar, seloro Bara. Padahal sebelumnya, Miss itu ogah-ogahan kata Kai, karena takut seperti Biminah. Serius, cek iyalah. Terus mana Kai? Dia sedang apa sekarang? Tidur, jawab Bara singkat. Tanpa berkata-kata, Jacob langsung melengos masuk ke dalam rumah dan melangkahkan kaki masuk ke kamar tempat Kai berada. Yah, semangat amat, Pak Bule. Seloro Bara. Lekas masuk menyusul Jacob. Soalnya dari tadi, ia sudah merinding disko melihat suasana jalan sekitar yang hening dan sunyi senyap. Persis suasana horor dalam film A Nightmare on Elm Street. Kai, panggil Jacob, Kai, hanya menggumam tanpa merespons lebih. Kai, bangun dulu. Kai menggeliat, dan menarik tangan Jacob sambil memoncongkan bibir seperti ingin mencium. Iya, sayang, mau main pesawatan ya, sayang dengkulmu, semprot Bara. Itu paman Jacob, woi, bukan Miss, makanya buka mata dulu. Kai tersentak dan langsung membuka mata sambil menguceknya guna memperjelas penglihatan. Begitu melihat jelas wajah Jacob, ia langsung menyengir dan bangun duduk. Ada apa? Itu, Kai, paman Jacob mau Kai, tolong ajarkan bagaimana caranya menjebol. Tanda tanya petik 2. Potong Jacob, menyela perkataan Bara, jebol. Siapa yang jebol? Kai mengerutkan kening sambil garuk-garuk kepala, astaga, masih ngelindur nih anak. Sadar woi, sadar, aku sudah sadar ini, sembur Kai dengan ketus. Maksud paman tadi jebol apa? Kurang jelas, ambigu. Itu, cara menjebol wanita, cicit Jacob. Serius, paman tidak tahu caranya. Astaga, ini juga bule satu. Gak gitu penyampaiannya, seru Bara, mendengkus dan memisahkan keduanya yang duduk rapat seolah berboncengan. Minggir, biar aku yang jelaskan maksud, paman. Bara melompat naik ke atas ranjang dan menjelaskan duduk perkara permasalahan Jacob. Kai manggut-manggut menyimak seperti orang tua. Asteris ngerti Kai? Tanya Bara Kai serta-merta menggelengkan kepala. Enggak, astagfirullah. Bara lagi-lagi mendengkus dan mengusap dada. Canda, aku paham, tutur Kai sambil cengengesan. Ia pun menjelaskan pada Jacob sesuai apa yang pernah Dion sarankan padanya, sewaktu Reta juga menolaknya. Jacob mendengarkan dengan saksama, meresapinya, hingga ke sel-sel otak terkecil. Dan dengan antusiasnya, melangkah menuju kamar Aminah yang letaknya bersebelahan dengan kamar tamunya, Kai dan Bara kompak berdiri di ambang pintu menyemangati. Semangat, paman, pasti bisa, seru Kai, bobol gawang sampai gol. Seru Bara, hidung Jacob kembang kempis. Merasa haru sekaligus sedikit tegang. Ia memberi jempol pada dua tamu mantan musuhnya itu, menarik napas panjang dan dalam, sebelum akhirnya memutar handle pintu kamar istrinya dan melangkah masuk. Tampilan Aminah yang terlelap dengan hanya memakai terusan pendek, langsung menyapa pandangan Jacob. Bola mata biru itu seketika berbinar seperti ikan yang ketemu kucing. Salah, kebalik. Kucing ketemu ikan. Jacob pun mengendap-endap, dan pelan naik ke atas ranjang seperti maling takut kepergok. Pelan tapi pasti, merebahkan diri di samping istrinya seperti pria mesum yang sedang melancarkan modusnya, kemudian merapat memeluk wanita itu dari belakang, dan mengecupi pelan leher jenjangnya. Aminah yang merasakan hal itu sontak tersentak dan terbangun karena terkejut. SSSTT, it's me, baby, bisik Jacob tepat di telinga Aminah. Aminah berkedip. Ia membalikkan badan menghadap Jacob sambil melebarkan pandangan, guna melihat wajah suaminya di antara keremangan cahaya. Bule, tegur Aminah dengan kedua alis yang saling menaut. Menatap Jacob dengan bingung. Mau apa? One dish. Jacob sudah tak melanjutkan lagi perkataannya, karena ia sudah mendominasi bibir Aminah. Mencium, memagut dan melumatnya dengan mesra. Rasa panas dengan cepat menjalari tubuh Aminah, naik ke tenggorokan dan membuatnya seolah kehilangan napas. Jacob menarik diri, tapi tidak berpindah jauh dari wajah istrinya. Membiarkan mata hitam Aminah menatap lekat mata birunya. Jantung Jacob bergemuruh hebat. Sosok Aminah, benar-benar perwujudan dari fantasinya selama ini mengenai wanita. Sosok manja yang tak bisa melakukan apa-apa selain bergantung padanya. Ia benar-benar suka dengan tipe wanita yang seperti itu. Bule, mau apa di sini? Cicit Aminah lagi, Jacob mengulum senyum tipis. Jari-jari besarnya bergerak membelai pipi mulus Aminah yang sehalus sutra, dan matanya kembali menyapu bibir tipis Aminah yang basah. Bagaimana kalau kita coba lagi, baby, bisik Jacob merayu.
Aminah semakin menatap laki-laki itu dalam. Ada hasrat yang sama besar dalam sorot matanya, sebesar rasa takut yang lekas menjalarinya. Wanita itu serta-merta menggelengkan kepala sebagai bentuk penolakan. Namun, Jacob yang sudah diliputi gairah dalam dirinya sudah tak bisa berpikir apa-apa lagi. Ia kembali merapat dan memagut bibir istrinya dengan candu. Dan begitu bibir bule itu saling menaut dengan bibir Aminah, wanita itu tak kuasa lagi menolak. Ciuman kedua itu benar-benar memabukkan sampai-sampai Aminah memasrahkan dirinya. Jacob lekas berguling, naik ke atas istrinya. Trust me, baby, aku tidak akan membuatmu kesakitan. Lihat aku, tatap mataku, dan peluk dengan erat jika ketakutanmu muncul, bisik Jacob di sela ciumannya. Dengan napas tersengal-sengal, Aminah hanya mengangguk karena tidak punya pilihan lain. Suaminya itu datang tiba-tiba di saat dirinya sedang lengah. Setelahnya, ia bisa merasakan sentuhan-sentuhan lembut Jacob di titik-titik sensitif tubuhnya yang begitu memanjakan. Membawanya seolah melayang menikmati rasa baru, dan sudah tidak sadar jika laki-laki itu telah berhasil melucuti setiap kain penutup tubuhnya. Aminah masih diam menikmati semuanya, sampai kemudian merasakan sesuatu menghantam titik paling sensitif tubuhnya. Ia langsung memekik lantang. Ah, sakit, bule beleguk, koplok Teu, lepasin, tarik, tenang Hani, calm down, calm down. Sedikit lagi, camdom gundulmu. Kamu mau bikin Mina modar, sakit ini buli, pekiknya. Meringis kesakitan sambil mendorong-dorong Jacob dari atasnya, namun, Jacob bergeming. Malah kembali menyambar bibir Aminah dan melumatnya mesra, mengalihkan rasa sakit, wanita itu, terfokus pada permainan bibirnya. Hingga kemudian wanita itu kembali rileks dan akhirnya bisa menikmati permainannya. Selang kemudian, hanya suara racauan Aminah yang menggema mengisi kesunyian malam itu. Sukses membuat dua laki-laki yang berbaring di kamar sebelah, panas dingin tidak karuan. Dinding yang hanya terbuat dari gipsum dan kayu dengan isian busa pada lapisan triplex, tentunya tidak bisa meredam suara-suara berisik yang sedang beradu dari kamar sebelah, akhirnya berhasil juga si bule, Cicit Kai. Iya, tidak nyangka dia menikungku di sepertiga malam, balas bara. Ah, bule, suara Aminah kembali samar-samar terdengar mengusik jiwa dua lelaki itu, astagfirullah. Kok kita malah live streaming gini, tanya Kai. Kok, aku jadi nyesel ya bantuin si bule itu. Cicit bara lagi sambil gigit ujung selimut.